Halo Bray, Agun di sini. Dan kemarin iPhone 13 series udah masuk resmi di Indonesia. Dan salah satu distributor resmi Indo sudah melis harga iPhone 13 series. Nah, di sini gue mau bahas apakah iPhone 13 mini akan bernasib sama seperti iPhone 12 mini kemarin. Tonton videonya. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. Gua mau ulas dari spesifikasi dan market di Indonesia ya. Yang pertama, iPhone 13 mini ini dirilis bulan September kemarin tahun 2021. Nah, di sini untuk spesifikasi sendiri dari iPhone 13 mini ini bisa gua bilang mirip dengan iPhone 12 mini. Ya, walaupun lebih tepatnya mirip dengan iPhone 13 sih. Tapi yang membedakan iPhone 13 mini dengan iPhone 12 mini adalah di bagian chipset, CPU, dan baterai. Ya jelas ya, kalau tiga komponen itu berbeda karena udah beda generasi. Tapi tetap aja perbedaan baterainya ini nggak beda jauh dengan iPhone 12 mini, bray. Nah, coba kita flashback ke iPhone 12 mini dulu, kenapa dia nggak laku di pasar Indonesia. Nah, kasusnya tetap sama, iPhone 12 mini itu punya spesifikasi yang sama dengan iPhone 12. Ya, kayak iPhone 13 mini tadi punya spesifikasi yang sama dengan iPhone 13. Terus kenapa nggak laku? Padahal iPhone 12 memiliki spesifikasi yang sangat powerful. Bahkan untuk beberapa tahun ke depan masih worth it menurut gua. Terus kenapa kok iPhone 12 mini malah sepi peminat? Ya, kalau kita ngomongin performa udah nggak diragukan lagi lah ya. Tapi kalian sadar nggak sih? Kebanyakan kita atau orang Indonesia itu suka pakai HP buat main game. Apapun HP-nya pasti ada satu game minimal di HP orang Indonesia. Nah, disinilah dilemanya kalau misalnya kalian main game di HP sekecil iPhone 12 mini itu kalian betah nggak sih? Jawabannya pasti nggak betah, karena layarnya lumayan kecil di ukuran 5,4 inci. Tapi yang jadi masalahnya kalau menurut gua pribadi bukan di layarnya, tapi di bodinya, bray. Kalau aja misalkan body iPhone series mini itu agak besar, mungkin buat main game enak dipegang. Kalau bodinya kecil kayak gini, terus layarnya bezel banget, pegangan buat main game jelas nggak enak atau susah, bray. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Pertanyaannya, performa kenceng kan nggak cuma buat main game aja, bang. Bisa buat investasi ke depannya biar nggak perlu ganti-ganti HP atau iPhone. Nah, jawabannya kan nggak semua orang suka layar kecil dan compact, bray. Apalagi di Indonesia yang banyak pelajar mahasiswa, pasti mereka suka HP dengan layar yang lebar. Makanya iPhone 12 mini nggak laku di pasar Indonesia. Apakah iPhone 13 mini juga akan bernasib sama? Komen di bawah ya. But I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to. Nah, selanjutnya mengenai harga. Seperti yang kita tahu sendiri, harga iPhone 12 mini itu di kisaran 12-15 jutaan dengan varian 64, 128, serta 256 GB. Dan iPhone 13 mini pun dijual di rentang harga yang sama di 13 jutaan dengan varian 128, 256, dan 512 GB. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, Apple nggak merubah apapun untuk rentang harga. Tapi yang dirubah adalah dari chipset, CPU, baterai, dan internal memorinya. Kasusnya tetap sama, selisih dengan iPhone series normalnya 2 jutaan. Jadi kalau iPhone 13 mini dijual di 13 juta, berarti iPhone 13 dijual di harga 15 juta. Sama seperti iPhone 12 series kemarin. Nah, kalau kalian sebagai user, kalian akan mengambil yang mana? Mini series atau tambah 2 juta dapat yang 13 biasa?
Well, semua kembali ke kalian, bray. Where I'm going, I made it this far beyond where you are, and I'll keep on growing. I miss the open air, the going anywhere. Nah, tapi ada uniknya nih. Kalau iPhone 12 mini kemarin di launching barengan dengan iPhone SE 2020, sekarang iPhone 13 mini nggak ada saingannya, bray. Mungkin dengan adanya iPhone SE 2020 kemarin membuat orang kalau beli iPhone 12 mini itu berasa buang-buang duit. Mending langsung ke iPhone 12 aja. Kenapa? Karena kalau beli iPhone SE 2020 aja harga lebih murah dan udah powerful juga kalau pengen HP ukuran compact, bray. Apalagi iPhone series SE adalah iPhone legend yang cukup menarik perhatian user iPhone lama. Nah, apakah tahun ini iPhone 13 mini bisa menarik user iPhone di Indonesia? Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Oke, lanjut terus mengenai kapasitas baterainya. iPhone 12 mini dan iPhone 13 mini nggak beda jauh sih menurutku. Baterai yang digunakan di iPhone 12 mini ini memiliki kapasitas sebesar 2227 mAh. Sedangkan iPhone 13 mini memiliki kapasitas sebesar 2438 mAh. Dan kalau kita bandingkan dengan series normalnya, di iPhone 12 berada di angka 2815 dan di iPhone 13 berada di angka 3240 mAh. Karena baterainya paling kecil, para pengguna iPhone 12 mini mengatakan bahwa iPhone 12 mini ini tidak tahan untuk digunakan seharian. Apalagi jika kamu sangat aktif menggunakan HP seharian, bray. Kayak misalnya suka scroll-scroll Instagram, TikTok, YouTube buat main game dan lain sebagainya. Sehari pasti bisa ngecas minimal 2 kali. Nah, bagi sebagian orang kalau membeli HP mahal-mahal tapi dapat baterai kecil bahkan nggak bisa bertahan lebih dari sehari, itu rasanya sayang banget uangnya, bray. Nah, poin ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa iPhone 12 mini tidak diminati oleh sebagian kalangan. Nah, apakah iPhone 13 mini akan bernasib sama? By the way, dari review orang-orang tentang iPhone 13 series ini, katanya daya tahan baterainya bisa tahan lebih lama di luar ekspektasi. Nah, semoga aja ya iPhone 13 mini ini juga bisa tahan lama sesuai para reviewer. Kalau ada yang udah pakai iPhone 13 mini bisa komen di bawah gimana pengalamannya, bray. Nah, itu tadi pembahasannya. Jadi menurut gua pribadi iPhone 13 mini ini bisa laku di Indonesia asalkan baterai iPhone 13 mini ini benar-benar awet. Kalau untuk masalah ukuran layar itu sesuai selera masing-masing ya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing pengalaman pakai iPhone mini series bisa komen di bawah ya. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka silahkan like, dan kalau nggak suka dislike aja gak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, selamat, bye.